Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Abu Akmal. Di video kita kali ini kita akan membahas satu buku yang membahas soal dzikir ya dan amal soleh ya. Buku ini adalah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, ini dia judulnya Al-Wabilus Shayyib ya. Wabilus Shayyib yakni meningkatkan zikir dan amal soleh ya. Buku ini membahas secara gamblang, secara rinci ya tentang keutamaan tentang zikir ya. Saya sangat tertarik sekali dengan buku ini ya. Pembahasannya dengan kalimat-kalimat Ibnu Qayyim ini memang sangat menyentuh hati ya, sangat bisa memberi semangat kita ya untuk memahami tentang zikir ya dan amal-amal soleh ya, dan tentunya zikir dan amal soleh yang sesuai dengan tuntutan dan syariat agama ya. Kemudian buku ini adalah terbitan dari Gria Ilmu teman-teman ya. Ini saya sangat rekomendasikan buat para penuntut ilmu ya, baik yang sudah lama maupun yang masih pemula ya, yang ingin mendalami tentang zikir ya, apa itu zikir, kemudian macam-macamnya ya, kemudian waktu-waktu zikir, kemudian semua aja ya, semua tentang pembahasan tentang zikir ya. Kemudian kita akan lanjut ya. Kita langsung aja lihat apa saja daftar isi, pembahasan tema-tema apa saja, kemudian bab-babnya apa saja yang dibahas dalam buku ini teman-teman ya. Bagi yang penasaran, terus simak video ini. Baik teman-teman, sekarang di depan saya adalah buku Al-Wabilus Shayyib ya, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang ini ya, meningkatkan zikir dan amal soleh ya, diterbitkan oleh Gria Ilmu ya, penerbit Gria Ilmu. Kemudian hardcover, halamannya berjumlah 500-an ya, 514 ya, 514 halaman. Ini adalah buku yang membahas tentang zikir dan amal soleh ya. Langsung saja kita kita ukur dulu teman-teman. Untuk lebarnya bukunya ini 16,3 cm, tinggi 24,3. Jadi A5 teman-teman ya. A5 hardcover ya. Kertasnya putih HVS teman-teman. Ini bagian depan ya, seperti ini. Kemudian pengantar penerbit. Kita langsung ke daftar isi teman-teman ya. Nah, ini daftar isi buku Al-Wabilus Shayyib ya, wa Rafi'ul Kalimit Thayyib ya. Pasal keistiqomahan hati ya. Pasal kedua, tanda-tanda pengagungan terhadap larangan-larangan syariat. Pasal ketiga, penjelasan tingkatan ubudiyah yang paling sempurna. Perumpamaan orang-orang yang bertauhid dan orang-orang syirik ya. Halaman 43, hadirnya hati saat melaksanakan sholat. Pasal penjelasan tentang keutamaan puasa, keutamaan sedekah, keutamaan zikir, faidah-faidah zikir, perumahan unsur air dalam kehidupan hati, penyerupaan wahyu dari langit dengan air dari langit ya, penyerupaan wahyu dengan cahaya seluruh amalan diperoleh dari cahaya iman. Pasal pertama, macam-macam zikir. Pasal kedua, zikir lebih utama dari doa. Halaman 263 ya. Memang pembahasan utamanya tentang zikir teman-teman ya. Pasal ketiga, membaca Al-Quran lebih utama daripada zikir. Pasal keempat, zikir-zikir yang tidak patut diluputkan seorang hamba
karena melihat kebutuhan yang sangat terhadapnya serta keagungan manfaatnya di dunia maupun di akhirat ya. Kemudian ini pasal pertama, zikir pada 2 penghujung siang, yaitu waktu antara subuh sampai terbitnya matahari dan waktu asar sampai terbenamnya. Ini adalah zikir pagi petang teman-teman ya. Nah, ini zikir pagi petang ini adalah zikir kalau Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu menjelaskan bahwa zikir pagi petang ini sebagai baju besi ya, ibaratnya baju besi bagi seorang muslim teman-teman ya. Ya, ini sebagai benteng perlindungan kita dari gangguan-gangguan setan ya teman-teman. Ini penting untuk kita hafalkan dan juga kita amalkan untuk sehari-hari teman-teman ya, untuk perlindungan kita sehari-hari. Kemudian pasal kedua tentang zikir-zikir berkaitan tentang tidur ya, zikir-zikir yang dibaca ketika terjaga dari tidur ya, zikir-zikir yang dibaca apabila terkejut, zikir-zikir yang dibaca ketika melihat sesuatu yang tidak disenangi, zikir ketika keluar dari rumah, ketika masuk dalam rumah, ketika keluar masuk dari masjid, zikir-zikir adzan, zikir-zikir istiftah ya. Nah, ini teman-teman ya, silakan baca sendiri. Kemudian ini bentuk-bentuk salawat untuk Nabi. Nah, ini ya, zikir-zikir untuk mengusir setan. Ya, zikir agar terhindar dari hutang dan agar dapat melunasinya. Kemudian di halaman selanjutnya ya, pasal ke-24, zikir yang dibaca ketika tertimpa luka sengatan ya. Nah, sini ya banyak sekali zikir-zikir yang mungkin bisa kita pelajari, kita pahami ya, tentang keutamaannya ya, fungsinya, dan kita amalkan ya untuk sehari-hari. Zikir-zikir ketika melakukan safar ya atau perjalanan. Kemudian pasal ke-40, zikir yang diucapkan seorang tamu ketika berkunjung, mengucapkan salam, zikir ketika bersin ya. Pasal ke-48 ya, kafaratul majlis, bacaan dan perbuatan yang dilakukan ketika marah ya, zikir-zikir ketika masuk pasar. Nah, baik, halaman selanjutnya banyak banget teman-teman ya. Ada berapa pasal ini ya? Totalnya ada 75 pasal teman-teman ya, atau mungkin 75 zikir ya yang memiliki kesamaan tema teman-teman ya. Dalam satu pasal itu ada beberapa zikir ini ya, banyak sekali. Doa-doa jawami ya, singkat dan padat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan doa-doa perlindungan beliau yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Ini yang terakhir, kemudian dilanjutkan dengan penutup. Baik teman-teman, kita buka untuk isinya teman-teman. Kita lompat saja ya, random aja. Nah, langsung aja kita ke ini, halaman 11 ya, pasal keistiqomahan hati ya. Seorang hamba akan berada pada jalan yang lurus hanyalah dengan keistiqomahan hati dan anggota badannya. Keistiqomahan hati dibangun dengan 2 asas penting ya. Asas pertama ya, lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah melebihi segala hal yang dicintai ya. Nah, di sini ya penjelasannya teman-teman ya. Saya sangat menyukai buku ini, terutama dari gaya bahasanya ya, dari gaya bahasanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini memang sangat istimewa banget teman-teman ya. Gaya bahasanya itu sangat lembut, kemudian menyentuh hati, kemudian bisa memberikan semangat ya. Kata-katanya itu bagus sekali teman-teman ya. Itu yang saya sukai dari buku-buku terjemahan dari kitab-kitab karya
Ibnu Qayyim al-Jauziyah ini ya. Seperti biasa penjelasannya teman-teman, dari sini ya ada disebutkan dalil-dalilnya, kemudian jika ada penjelasan atau istilah-istilah itu ada di catatan kaki ya, catatan kakinya di sini. Ini penjelasan-penjelasan, mungkin ada istilah atau dalil-dalil yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, itu ditulis di bagian catatan kakinya teman-teman ya. Baik, kita langsung ke beberapa pasal tadi yang tentang zikir ya. Pasal keutamaan zikir ya, halaman 101 ya. Nah, ini ada hadis Nabi tentang keutamaan zikir ya. Dan aku memerintahkan kepada kalian untuk berzikir kepada Allah, karena perumpamaan orang yang berzikir itu seperti seorang yang dikejar oleh musuh dari belakangnya dengan begitu cepat, sampai apabila ia mendatangi benteng yang kokoh, maka ia dibentengi dengan baik, sehingga ia bisa menjaga dirinya dari mereka. Seperti itu pula lah seorang hamba tidak bisa menjaga dirinya dari godaan setan, kecuali dengan zikir kepada Allah. Nah, ini teman-teman ya. Ini sumber dalilnya, kemudian penjelasannya di sini ya, tentang derajat hadisnya di sini semua dijelaskan di catatan kaki. Ya, demikian teman-teman ya untuk penjelasannya. Nah, ini pasal ke-15, bentuk-bentuk salawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini macam-macam salawat. Nah, ini ya, salawat-salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, macam-macamnya. Ya. Seperti ini ya. Ya. Ini terkait tentang pembacaan tentang salawat. Zikir yang dibaca ketika tertimpa luka sengatan atau gigitan dan sejenisnya ya. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ia berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan doa perlindungan untuk Al Hasan dan Al Husain ya. Lalu bersabda, sesungguhnya ayah kalian berdua Ibrahim alaihissalam pernah membacakan doa ini untuk anaknya Ismail dan Ishak ya. Seperti ini doanya ya. Uidukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Ya, aku melindungi kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan binatang berbisa serta ain ya, pandangan mata yang dengki. Kemudian dijelaskan di sini ya lewat catatan kakinya tentang derajat hadisnya ini ya, sahih ya. Baik, demikian teman-teman ya tentang buku Al-Wabilus Shayyib teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman yang mungkin ingin lebih memperdalam keilmuan tentang zikir ya, tentang amal-amal soleh teman-teman ya. Buku ini saya sangat rekomendasikan teman-teman ya, karena di sini penjelasannya yang sangat detail, kemudian dalil-dalilnya juga kuat teman-teman ya, sehingga kita tidak ragu dalam mengamalkannya ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel saya. Kemudian bagi teman-teman yang pengen request buku ya, bisa dituliskan di komentar teman-teman ya. Insya Allah kalau ada waktu dan juga mungkin ada bukunya, nanti saya akan coba untuk review buat teman-teman ya, untuk bisa berbagi ilmu ya bersama teman-teman di sini ya. Baik ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.